Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari komik Master of Goo. Di part sebelumnya diceritakan kalau Gunung King mau kedatangan sang penyelidik agung namanya Xie Sueleng bersama dengan putrinya, yang mana tujuannya adalah untuk menyelidiki kematian dari Jin Seng yang waktu itu dibunuh oleh Fang Yuan. Karena waktu itu sebenarnya dia mau dimanfaatkan oleh Fang Yuan ya. Tapi ternyata si Jia Jingsen ini tidak bisa dikendalikan. Ya daripada menjadi repot, akhirnya dibunuh saja oleh Fang Yuan. Di chapter-chapter awal kalau nggak salah. Nah karena kemarin para Master Gu dari desa Guyue itu sedang melawan si Likan ya, Likan petir, dan mengalami kesulitan tentunya. Kemudian sang penyelidik agung pun membantu mereka. Dan pada akhirnya si Likan petir pun melarikan diri bersama dengan kawanan serigala. Ya, pertempuran pun berakhir, lalu kemudian Xie Xueleng diajak kembali pulang ke desa Guyue. Sedangkan para Master of Gu dari desa Bai, mereka juga ikut kembali ke desanya masing-masing. Kita akan lihat apa yang terjadi di desa Guyue. Sekarang meski terdampak gelombang serigala dan membuat klan dari desa Guyue kekurangan pangan, tetapi klan Guyue tetap mengadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan dari penyelidik ilahi Xie Sueleng. Perjamuan itu dihadiri oleh semua tetua dari klan Guyue. Sebelum gelombang serigala menyerang, klan Guyue memiliki lebih dari 12 tetua klan. Sayangnya setelah bertarung melawan gelombang serigala, sekarang hanya tersisa kurang dari 10 tetua klan. Selain itu, para tetua yang hadir dalam perjamuan ini juga banyak yang terluka. Bahkan tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Terutama Guyue Mo Chen. Beberapa waktu yang lalu, Mo Chen mengalami luka parah dan hanya berada di kamar pribadinya untuk menyembuhkan diri. Tetapi hal itu juga membuatnya lolos dari kematian karena Mo Chen tidak bergabung dalam kelompok penyerangan gelombang serigala kali ini. Tetapi ketika dia mendengar kedatangan dari penyelidik ilahi Xie Sueleng, dia memaksakan diri untuk menghadiri perjamuan itu. Sayangnya sang saingan lama Mo Chen, yaitu Guyue Lian, telah gugur di dalam medan perang karena dibunuh oleh Likan petir. Dalam perjamuan itu, Gu Yuebo tiba-tiba berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus. Jika bukan karena bantuan dari Tuan Xie, mungkin hari ini aku akan dimakamkan oleh Likan petir. Saya bersulang untuk Tuan Xie karena telah menyelamatkan hidup saya, kata Gu Yuebo sambil memegang cangkir. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Meskipun apa yang saya lakukan ini masih belum bisa membunuh Likan petir itu, kata Xie Sueleng yang kemudian mengangkat cangkirnya dan minum anggur itu sekaligus. Setelah itu Gu Yuebo hanya melihat para tetua di perjamuan itu, lalu dia pun menghela nafas yang berat. Xie Sueleng menyadari apa yang dipikirkan oleh Gu Yuebo. Kemudian dia mencoba untuk menghibur Gu Yuebo dan berkata, "Pemimpin klan Guyue, saya sungguh ikut berduka cita atas apa yang dialami oleh klan Guyue. Tetapi selama anggota klan masih ada, desa Guyue pasti dapat berkembang lagi suatu hari nanti. Gelombang serigala petir kali ini sudah berakhir. Likan petir juga terluka parah, sehingga gerombolan serigala lainnya tidak akan berani menyerang selama beberapa tahun ke depan." Mendengar apa yang dikatakan oleh Xie Xueleng, mereka semua paham dengan apa yang dia maksudkan. Tetapi tetap saja manusia memiliki perasaan.
Pemimpin klan Guyue merasakan sakit yang mendalam yang tidak dapat dirasakan oleh Xie Sueleng karena kehilangan banyak orang yang ada di sisinya, baik itu tetua ataupun para murid atau para master Gu. Pengorbanan klan kali ini sangatlah besar. Mereka telah kehilangan setidaknya setengah dari para tetua dan juga kehilangan banyak anggota dari Master of Gu peringkat 1 dan 2. Saat ini, kekuatan seluruh desa Guyue telah jatuh hingga titik terendah mereka. Di sisi lain, Ruonan yang tidak mengetahui kondisi di medan perang bertanya kepada mereka semua, "Mengapa kalian tidak menyerang balik dan menghancurkan sarang serigala itu?" tanya Ruonan dengan ekspresi bingung. Hal itu dikarenakan dalam sarang serigala ada lebih dari 1 juta gurun petir dan jumlah banyak worm liar yang dapat di sana, sehingga sangat sulit untuk menghancurkan markas mereka kecuali ketiga klan bekerja sama, kata Guyue Yaoji yang mencoba menjelaskan situasi yang ada. Setelah berkata demikian, Yaoji kemudian melihat ke arah Fang Yuan dan dia berkata, "Akan tetapi, kemungkinan kerjasama ini sangatlah kecil. Bahkan di dalam klan Guyue saja, ada seorang tetua klan yang ketakutan dan hanya bersembunyi selama serangan gelombang serigala terjadi." Setelah Yaoji berkata demikian, seluruh klan lainnya juga mengarahkan pandangan mereka kepada Fang Yuan. Ekspresi para tetua klan menunjukkan ketidaksukaan dan juga penghinaan, karena menurut mereka, Fang Yuan sangatlah licik dan menghindari medan perang karena takut mati. Dalam seketika, suasana di aula perjamuan langsung berubah. Meskipun semua orang sedang menatap Fang Yuan, akan tetapi Fang Yuan dapat menutupi rasa kekhawatirannya dengan ekspresi yang tetap tenang. Sekarang segalanya menjadi lebih merepotkan, pikir Fang Yuan dalam hati. Memang tidak dapat dipungkiri jika sejak kedatangan penyelidik ilahi Xie Sueleng membuat Fang Yuan menjadi sedikit khawatir. Kedatangan dari Sueleng telah menghancurkan rencana Fang Yuan untuk mengambil lotus harta karun surgawi. Terlebih lagi, tujuan kedatangan dari penyelidik ilahi ini adalah untuk menyelidiki kematian dari Jian Jinseng. Sehingga saat ini Fang Yuan tidak ada pilihan selain tetap tinggal dan mengamati situasi yang ada. "Hei, apa kau tidak ingin menjelaskan apapun?" bentak Yaoji sambil menatap sinis ke arah Fang Yuan. Mendengar perkataan dari Yaoji, itu membuat Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat lengan Yaoji yang patah. Sebelumnya memang Yaoji dengan sengaja mematahkan lengannya agar dia terluka, dan itu dapat menjadi alasan supaya dia tidak berpartisipasi dalam melawan serigala petir mahkota. Dan sekarang Yaoji malah dengan sengaja mencari masalah dengan Fang Yuan. Jelas semua itu karena dendam lama pada Fang Yuan. Yaoji juga dengan sengaja menarik perhatian semua orang ke arah Fang Yuan agar para tetua lain tidak memperhatikan dirinya. Fang Yuan kemudian dengan santai berkata, "Apa yang ingin kau dengar dariku? Penjelasan apa yang ingin kamu dengarkan? Apa yang ingin kau dengar dariku? Menjelaskan bagaimana kau sendiri mematahkan lenganmu demi mempertahankan hidupmu? Apakah seperti itu yang kau inginkan?" Jawab Fang Yuan dengan nada mencibir. "Apa katamu? Dasar bajingan, beraninya kau memfitnahku seperti itu," teriak Yaoji yang terkejut mendengar jawaban dari Fang Yuan. Akan tetapi, mendengar teriakan dari Yaoji itu justru memancing kemarahan dari Gu Yuebo. "Yaoji, sekarang kita sedang kedatangan tamu.
Bagaimana bisa kau malah berteriak seperti itu? Kata Gu Yuebo yang kemudian memperingati Yaoji. Para tetua kini juga sadar bahwa tangan dari Yaoji sebelumnya tidaklah patah. Kemungkinan besar apa yang terjadi pada Yaoji itu seperti yang dikatakan oleh Fang Yuan. Setelah mendapatkan peringatan dari Gu Yuebo, Yaoji hanya bisa menahan kemarahannya kepada Fang Yuan. Dia pun kini kembali terdiam. Kemudian Gu Yuebo berbalik dan melihat ke arah Fang Yuan. Lalu dia berkata, "Tetua Fang Yuan, aku juga butuh penjelasan. Selama serangan gelombang serigala petir kali ini, kamu ada di mana?" Mendengar itu, Fang Yuan pun menjawab, "Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Tetapi karena pemimpin klan bertanya, maka saya akan menjawab. Saya itu sangat ketakutan karena serangan gelombang serigala petir kembali muncul. Saya takut jika saya mati dalam medan perang. Saya memang seorang pengecut dan lemah, sehingga saat itu saya hanya bersembunyi dan tidak berani datang ke medan perang," kata Fang Yuan sambil menatap semua orang yang ada di sana. Mendengar ini tentu semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Fang Yuan akan mengakuinya dengan begitu lantang. Tapi di sisi lain, Xie Sueleng merasakan hal yang berbeda. Ketika dia melihat Fang Yuan, dia kembali teringat apa yang dikatakan oleh Jian Fu. Bahwa Jian Fu mengatakan kalau ada orang yang mencurigakan dan mungkin dialah pelaku dari pembunuhan Jia Jianseng, adiknya, yang mana orang itu tidak lain adalah Fang Yuan. Dan setelah Xie Sueleng melihat gerak-gerik serta tindak tanduk dari Fang Yuan, ini membuat Xie Sueleng berpikir bahwa Fang Yuan ini adalah pemuda yang memiliki sifat bawaan iblis. Sekarang para tetua mulai mencibir Fang Yuan karena Fang Yuan mengakui semua itu dengan begitu lantang. Dengan mengakui kesalahannya seperti ini, karir Fang Yuan pasti akan hancur di masa depan, gumam salah seorang tetua yang ada di sana. Sebelumnya para tetua memang khawatir jika Fang Yuan akan menggantikan posisi mereka dan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan mengakui kesalahannya seperti ini, maka secara tidak langsung Fang Yuan telah melepaskan kesempatannya di dalam dunia politik. Hal itu juga akan membuat para tetua lain menjadi lebih tenang, karena posisi mereka tidak lagi terancam. Sedangkan Gu Yuebo kini hanya bisa menghela nafas. Karena tetua Fang Yuan mengakui sendiri kesalahannya dan telah memilih menghindari medan perang, maka Anda harus menerima hukuman. Menurut aturan klan dari para leluhur, tetua Fang Yuan harus dilepaskan statusnya sebagai seorang tetua. Akan tetapi, semua keputusan itu akan kembali pada saya dan juga para tetua lain. Nanti kami akan berdiskusi dan memutuskan hukuman yang paling cocok untuk Anda. Saya harap tetua Fang Yuan dapat menerima apapun keputusannya nanti, kata Gu Yuebo sambil menjelaskan. Fang Yuan sendiri sudah mempertimbangkan semua risiko yang akan dihadapi. Bahkan Fang Yuan juga siap jika harus melepaskan statusnya sebagai tetua klan. Tapi yang ada di dalam hati Fang Yuan kali ini adalah poin terpenting saat ini adalah kedatangan dari sosok ayah dan anak dari keluarga Xie. Kedatangan mereka jauh lebih awal dari yang Fang Yuan perkirakan. Bahkan ternyata mereka datang sebelum gelombang serigala berakhir. Dengan begini, mungkin saja mereka akan menghancurkan rencana dari Fang Yuan yang sudah dia susun sebelumnya. Daripada kehilangan jabatan sebagai seorang tetua,
Fang Yuan jauh lebih khawatir kepada kedua orang ini. Di saat semua orang tengah terdiam dan Fang Yuan juga berpikir, di situ tiba-tiba Gu Yue Mo Chen yang sedari tadi diam mengambil inisiatif untuk membuka pembicaraan. Para tetua sekalian, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya katakan, kata Mo Chen dengan ekspresinya yang pucat karena penuh dengan luka. Sebenarnya, penyebab dari tetua Fang Yuan yang tidak ikut terjun ke dalam medan perang semua karena kesalahan saya, kata Mo Chen melanjutkan perkataannya. Apa yang dikatakan Mo Chen tentu membuat semua orang terkejut. Bahkan Fang Yuan sendiri juga iya. Tapi Fang Yuan dengan cepat kembali menyembunyikan rasa keterkejutannya. Wajahnya tetap terlihat datar. Kemudian Mo Chen menghela nafas sesaat, lalu berkata, sejujurnya, cucu perempuanku yaitu Gu Yue Mo Yan telah jatuh cinta pada Fang Yuan. Sebelumnya cucuku memohon kepadaku karena dia tidak ingin melihat tetua Fang Yuan mati di medan perang. Jadi karena keegoisan saya, akhirnya saya membawa tetua Fang Yuan ke kediaman saya. Setelah semua menjadi aman dan saat kita ingin mengejar serigala mahkota, barulah saya membiarkan tetua Fang Yuan untuk pergi ke medan perang. Oleh karena itu, semua masalah ini adalah kesalahan saya dan tidak ada kaitannya dengan tetua Fang Yuan. Mendengar penjelasan itu, para tetua lainnya menjadi sangat curiga. Semua yang dikatakan Mo Chen cukup berlebihan dan sulit untuk dipercaya. Sementara itu, ketua klan Gu Yuebo menatap Fang Yuan dan mencoba untuk mendapatkan petunjuk dari ekspresinya. Sayangnya, Fang Yuan tetap tertunduk dan tidak memperlihatkan ekspresi yang mencurigakan sedikit pun. Lalu, kembali Mo Chen melanjutkan perkataannya. Untuk melindungi reputasi saya, tetua Fang Yuan bahkan rela mengorbankan dirinya. Tetapi, saya telah melakukan kesalahan, dan ini adalah kenyataan yang terjadi. Maka, tentang hukuman pada tetua Fang Yuan, saya harap pemimpin klan dapat mempertimbangkannya. Sedangkan untuk saya mengakui kesalahan ini, dan sesuai aturan klan, bahkan jika saya harus melepaskan status tetua saya tidak akan merasa keberatan. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Mo Chen, dengan cepat pemimpin klan mengangkat tangannya, lalu dia berkata, Tetua Mo Chen telah bekerja keras selama ini. Apa yang telah Anda lakukan masih dapat dimengerti, karena manusia tetaplah punya perasaan. Terkait dengan hukuman Anda, nanti akan saya putuskan. Sekarang kita sedang kedatangan tamu penting. Jadi mari kita hentikan pembicaraan ini sekarang. Mari semuanya, Tuan Xie, saya dan para tetua lainnya, mari bersulang untuk kita. Setelah Gu Yuebo berkata demikian, para tetua pun langsung berdiri dan mengangkat cangkir mereka. Mereka semua bersulang atas kemenangan dan diusirnya likan petir dari desa. Setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, mereka tidak perlu menghadapi gelombang serigala petir. Kemudian sekali lagi, Xie Xueleng berdiri dan mengangkat cawan di tangannya. Semuanya jangan terlalu sungkan. Saya masih akan menyusahkan kalian semua dalam membantu penyelidikan kami nanti. Mari bersulang. Lalu Xie Xueleng pun meminum anggurnya. Singkat cerita, akhirnya acara perjamuan penyambutan kedatangan penyelidik ilahi Xie Xueleng pun berakhir. Dan setelah semua itu berakhir, Mo Chen mengundang Fang Yuan untuk berbicara di pavilion fraksi Mo. Sekarang mereka duduk berdua.
Dan Mo Chen berkata, "Silahkan diminum. Teh ini bagus untuk menghilangkan mabuk," kata Mo Chen sambil menuangkan teh ke dalam cangkir milik Fang Yuan. Melihat semua tindakan dari Mo Chen, Fang Yuan masih tetap tenang. Saat di perjamuan sebenarnya Fang Yuan telah memahami tujuan dari Mo Chen. Ditambah dengan tingkah lakunya kali ini, Fang Yuan semakin yakin akan tujuan yang diinginkan oleh Mo Chen. Fang Yuan sadar bahwa akibat serangan dari gelombang serigala, Faximo telah kehilangan pewarisnya yaitu Gu Yue Mo Bei. Meskipun Mo Bei memiliki saudara perempuan, tetapi menurut aturan dari klan, seorang perempuan tidak dapat mewarisi fraksi mereka. Bahkan jika Gu Yue Mo Yan mendapatkan peringkat 3 dan menjadi salah seorang tetua klan, semua itu hanyalah untuk dirinya sendiri dan tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari fraksi Mo. Di sisi lain, sebenarnya Mo Chen sejak awal juga terluka parah. Tingkat kultivasinya pun kini telah turun ke peringkat 2. Dan kondisi Mo Chen saat ini sudah tidak ada lagi peluang untuk meningkatkan kembali menjadi peringkat 3. Sedangkan sekarang, Mo Chen sendiri menggunakan guom yang dapat menyembunyikan aura aslinya. Tetapi jelas seiring berjalannya waktu, penurunan kultivasi Mo Chen pasti akan diketahui oleh seluruh klan. Saat ini, fraksi Mo sedang berada di situasi yang sulit, bahkan di ambang kehancuran. Satu-satunya harapan dari fraksi Mo saat ini memang berada di tangan Gu Yue Mo Yan. Meskipun Mo Yan seorang perempuan, tetapi jika suatu saat dia menikahi seseorang, maka suaminya dapat memiliki status yang diterima sebagai penerus dari fraksi Mo. Dan setelah memikirkan banyak hal, menurut Mo Chen, seseorang yang paling cocok untuk posisi ini adalah Fang Yuan. Dan begitulah obrolan antara Fang Yuan dan Mo Chen berlanjut. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Kita akan menengok desa Bai. Saat ini, Bai Ning sedang berada di ruang belajar bersama dengan pemimpin klan Bai. Beberapa saat yang lalu, Bai Ning telah memberitahukan kepada pemimpin klan jika dia memiliki kekuatan dan bakat fisik jiwa es gelap utara. Tentu, ini membuat pemimpin klan Bai sangat terkejut. Jiwa es gelap utara, salah satu dari 10 fisik ekstrim. Sejak kapan kau memiliki ini? Kenapa kau tidak pernah mengatakannya pada kami? Beberapa tahun terakhir ini, saya telah menimbulkan banyak masalah bagi Anda. Sekarang saya merasa jika kehancuran sudah semakin dekat. Imperator milik saya tidak lagi dapat menahan beban dari kekuatan ini, kata Bai Ning dengan tenang. Meskipun ekspresi Bai Ning saat ini terlihat sangat tenang, namun ketenangan ini datang dari hatinya karena dia telah menemukan jalan hidupnya sendiri, sehingga dia tidak lagi takut akan kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, sangat jelas jika kamu memiliki bakat kelas 1 dan memiliki 99% primeval essence. Dapat dipastikan bahwa itu bukanlah jiwa es gelap utara. Tapi kenapa sekarang kamu tiba-tiba memilikinya? Kata pemimpin klan Bai yang masih menolak menerima kenyataan ini. Memang benar, awalnya seperti itu. Tapi suatu hari ketika saya sedang berkultivasi, bakat yang saya miliki tiba-tiba meningkat. Bahkan saya telah memeriksa gulungan dan catatan kuno di dalam klan, dan di sana saya menemukan beberapa informasi yang menjelaskan jika setiap bakat kelas 1 dengan 99% primeval essence selama berkultivasi akan memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi salah satu dari 10 fisik ekstrim. Kata Bai Ning menjelaskan semuanya. Tapi 10 fisik ekstrim ini melawan suatu takdir yang bahkan tidak dapat ditoleransi. Bahkan ke-10 anak Renzu pun tidak memiliki akhir hidup yang baik. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkanmu?
kata pemimpin klan Bai yang merasa kasihan pada Baining. Baining adalah kebanggaan dan harapan dari klan Bai, tetapi saat ini hidupnya akan segera berakhir. Baining dapat diibaratkan seperti kembang api yang hanya bersinar indah sesaat, tapi setelahnya menghilang. Kita tidak dapat menghindari malapetaka yang akan datang. Meskipun ada beberapa cara untuk menunda bencana itu, tapi semua metode itu memerlukan persiapan yang panjang hingga bertahun-tahun. Dan sayangnya aku tidak memiliki waktu yang cukup, kata Baining sambil tertawa ringan. Pemimpin klan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Siapa di dunia ini yang tidak akan mati? Selama kita menjalani hidup dengan penuh makna, itu saja sudah cukup, kata Baining melanjutkan kalimatnya, dan dia mencoba menghibur pemimpin klan. Akan tetapi ekspresi dari pemimpin klan Bai tiba-tiba berubah menjadi tegas, seolah-olah dia telah membuat sebuah keputusan. Aku tidak bisa menerima semua kenyataan ini. Ini sungguh tragis. Selama berabad-abad klan Bai telah ditekan oleh klan Guyue, dan saat ini kita telah berhasil bangkit, bahkan telah lebih unggul dari klan Guyue. Semuanya tidak boleh berakhir seperti ini. Pasti ada jalan keluarnya. Baining, ayo ikut denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat, kata pemimpin klan Bai yang kemudian membawa Baining untuk pergi dari sana. Setelah beberapa saat, mereka telah melewati jalur rahasia yang sangat panjang. Akhirnya Baining dan pemimpin klan tiba di tempat yang mereka tuju. Apakah tempat ini adalah Spirit Spring? Tanya Baining. Benar. Ini adalah wilayah terlarang dari klan kita, yaitu mata air roh alami. Kamu juga telah mengetahui bahwa pondasi setiap klan berasal dari mata air roh alami ini, yang mana tempat ini dapat menghasilkan Primeval Stone untuk mendukung budidaya klan kita. Saat ini, klan Bai kita masihlah sekelompok klan yang kecil. Hanya dengan mengambil alih klan Guyue dan juga klan Xiong, kita memiliki setidaknya 3 mata air alami. Maka klan Bai dengan itu bisa menjadi besar, kata pemimpin klan Bai. Lalu, untuk apa pemimpin klan membawa saya ke tempat ini? Tanya Baining lagi. Pemimpin klan kemudian berkata, sebelumnya aku tidak pernah berpikir jika akan membawamu ke sini. Tetapi sekarang aku telah mengetahui jika kamu memiliki bakat fisik jiwa es gelap utara, dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup ada pada Spirit Spring ini, kata pemimpin klan Baining. Apa hubungannya dengan tempat ini? Apa yang ada di sini memangnya? Tanya Baining. Di sini ada seorang immortal yang hebat, jawab pemimpin klan Bai dengan tegas. Immortal hebat? Apa maksudnya? Kata Baining yang terkejut. Julukan immortal hebat itu sebenarnya ditujukan pada Gu ular yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama kita. Gu ini menyukai kebersihan dan makanan utamanya adalah mata air roh, sehingga dia tinggal di mata air roh alami ini. Sebelum leluhur generasi pertama meninggal, beliau telah meninggalkan pesan rahasia dan meninggalkan Gu ular ini sebagai petunjuk. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Great Immortal, kamu akan mendapatkan warisan itu. Tetapi, jika kamu tidak mendapatkan persetujuannya, pemimpin klan tiba-tiba terdiam. Apa yang akan terjadi? Tanya Baining. Maka hidupmu akan berakhir, jawab pemimpin klan Bai dengan wajah sedih. Setelah itu, mata air roh mulai menunjukkan perubahan. Di sana mata air roh berubah menjadi air yang mendidih. Ada banyak gelembung-gelembung yang keluar dari dasar sungai.
Tak lama kemudian, seekor ular putih keluar dengan penampilan yang begitu elegan. Ular itu bertubuh ramping dan tubuhnya tertutup oleh sisik putih seperti salju. Mata ular itu seperti batu permata putih, dan di sisi kepalanya terlihat sepasang kumis panjang yang melayang seperti pita surgawi. Itu adalah bentuk dari Gu peringkat 5 yang disebut sebagai ular putih abadi. Saya pemimpin klan Bai memberi hormat kepada Great Immortal, kata pemimpin klan Bai sambil berlutut. Setelah itu kemudian pemimpin klan Bai menyadari bahwa Baining hanya diam berdiri. Lalu dia berkata, "Baining, kenapa kamu tidak berlutut?" Segera pemimpin klan Bai mendesak Baining. Akan tetapi Baining tetap berdiri, dan dengan nada yang tegas dia berkata, "Aku tidak pernah berlutut di hadapan seekor Gu." Baining tidak menunjukkan rasa takut terhadap Gu ular abadi ini. Justru Baining menatap mata ular itu dengan tegas. Lalu beberapa saat kemudian, ular putih abadi itu mengeluarkan desis yang panjang dan berubah menjadi sinar pelangi putih, lalu segera menabrak Baining. Ular putih abadi itu segera menempati inti dari Primeval Essence milik Baining dan mendominasi Gu yang lain yang telah dimiliki oleh Baining. Sial, situasi ini tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam catatan rahasia klan, kata pemimpin Bai yang tampak sangat bingung. Menurut catatan rahasia, setelah seorang Master Gu mendapatkan persetujuan, Gu ular putih abadi akan membawa Master Gu itu ke langit untuk membuka warisan rahasia. Tetapi kali ini, justru Gu ular putih abadi dengan sendirinya mengambil inisiatif lalu memasuki tubuh dari Baining sebagai tanda persetujuannya. Setelah itu, kita akan tinggalkan mereka lagi. Kita akan kembali ke desa Guyue. Di dalam sebuah ruang di desa Guyue, Tie Ruonan menggunakan Gu pengintai miliknya untuk mengamati kondisi di sekitar desa Guyue. Kemudian Ruonan menyadari jika pengawasan di desa Guyue ini cukuplah rendah. "Ruonan, kamu sudah menemaniku begitu lama dan telah belajar banyak hal. Tetapi jangan lupa, jika ada hal-hal tertentu yang hanya dapat dipahami dengan bertindak langsung, bukan hanya mengamati dari lingkungan sekitar. Itu sebabnya ayah mempercayakan kasus ini kepadamu," kata Xie Xueleng yang kebetulan ada di sampingnya. "Ayah, aku akan berjuang keras dan melakukan yang terbaik," jawab Ruonan dengan penuh semangat. "Bagus. Sekarang apa langkah selanjutnya yang ingin kamu lakukan?" tanya Xueleng dengan sengaja untuk menguji putrinya. Mendengar pernyataan itu, Ruonan hanya tersenyum sambil melihat bulan dari jendela ruangannya. "Malam ini bulan begitu indah. Ayah, bolehkah aku mengajakmu untuk berkeliling desa Guyue?" tanya Ruonan dengan riang. Mendengar itu, Xie Xueleng hanya tersenyum puas. Dalam menghadapi sebuah kasus, hal mendasar adalah memahami lingkungan sekitar. Kemudian pasangan ayah dan anak dari keluarga Xie itu pun akhirnya keluar dan berkeliling desa. Sampai tiba-tiba langkah mereka terhenti saat melihat sosok Fang Yuan di halaman desa Guyue. "Halo Junior Fang Yuan," kata Xueleng sambil menyapanya dengan sopan. "Junior memberi hormat kepada Tuan Penyelidik Ilahi," jawab Fang Yuan sambil memberikan hormat. "Junior, kami baru saja tiba dan tidak mengetahui banyak hal tentang situasi desa Guyue. Apakah Junior Fang Yuan bisa memberitahu kami beberapa informasi terkait desa ini?" tanya Xueleng tiba-tiba. Sementara Ruonan
dia segera melirik ayahnya tanpa berkata apapun. Kemudian Fang Yuan terlihat berpikir sejenak. Meskipun sebenarnya Fang Yuan memang berencana untuk menemui mereka. Tetapi saat ini secara tidak sengaja mereka justru bertemu di halaman desa. Lalu Fang Yuan kemudian menjawab, "Penyelidik ilahi Xie Sueleng telah datang dari jauh dan menghadapi banyak kesulitan untuk sampai di desa Guyue. Maka seluruh anggota desa Guyue pasti akan membantumu dalam penyelidikan ini. Silahkan, mari ikuti saya. Saya akan mengantarkan Anda berkeliling." Setelah itu mereka pun pergi berkeliling. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan kembali membuka pembicaraan. Semua itu adalah gambar umum dari desa Guyue. Selain itu masih ada satu area gua bawah tanah. Tetapi tempat itu adalah daerah terlarang bagi klan kami. Dan orang luar tidak memiliki izin untuk pergi ke sana. Jawab Fang Yuan sambil menjelaskan tentang desa Guyue. Kemudian Fang Yuan melihat ke arah langit lalu berkata, "Sekarang sudah semakin larut. Anda masih memerlukan energi untuk melakukan penyelidikan di esok hari. Maka penyelidik ilahi Xie Sueleng, saya rasa kali ini kita cukupkan saja. Kita harus kembali untuk beristirahat." Setelah itu dengan segera Xie Sueleng menjawab perkataan dari Fang Yuan. "Tetua Fang Yuan, Anda memang benar. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda malam ini. Silahkan, Tuan Fang Yuan juga pergi untuk beristirahat." "Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu," kata Fang Yuan kemudian sambil memberikan salam dan kemudian pergi. Sueleng kini memandangi kepergian dari Fang Yuan. Setelah itu pandangannya beralih kepada putrinya. "Ruonan, bagaimana pendapatmu tentang Fang Yuan?" Aku tidak suka padanya. Aku merasa jika ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya," jawab Ruonan sambil mengerutkan dahi. Mendengar jawaban itu, Sueleng hanya mengangguk. Lalu dia berkata, "Aku tahu kamu memiliki intuisi yang kuat. Tetapi dalam menyelesaikan sebuah kasus, kita membutuhkan bukti yang konkret. Mengandalkan intuisi saja itu tidaklah cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Sekarang, mari kita analisis tentang Fang Yuan terlebih dulu," kata Sueleng. "Ayah, apakah kamu juga curiga kalau pelakunya adalah Fang Yuan?" "Aku merasa, meskipun aku curiga padanya, tapi aku merasa ada yang janggal. Bahwa orang ini terasa sangat logis dan cerdas. Bahkan ketika dia memperkenalkan desa kepada kita, setiap kata-kata yang dia ucapkan sangatlah detail," kata Ruonan. Ruonan pun kemudian merenung sejenak. "Ayah, setelah kamu mengingatkanku, aku jadi menyadari sesuatu. Fang Yuan adalah orang yang pandai bicara. Bahkan dia dapat mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Dia bicara dengan dingin dan terkontrol, sehingga tidak memberikan petunjuk lebih lanjut dari kata-kata yang diucapkan olehnya. Semua yang Fang Yuan katakan sangatlah objektif," kata Ruonan. Mendengar perkataan dari Ruonan, ada bagian yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Sueleng. Sueleng kemudian berkata, "Fang Yuan tidak sepenuhnya dapat menyembunyikan emosinya. Setiap orang pastilah memiliki emosi. Hanya saja, Fang Yuan dapat menyembunyikan dan mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Anak ini benar-benar memiliki sifat iblis yang berbahaya." "Sifat iblis?" tanya Ruonan. "Itu benar. Coba pikirkan tentang ini. Ketika di perjamuan, Fang Yuan mengaku jika dia sangat takut, sehingga saat terjadi serangan gelombang serigala, dia bahkan tidak berani memasuki medan perang.
Bagaimana menurutmu? Jika dia adalah orang biasa, apa yang akan dia lakukan? Tanya Sueleng. Ronan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidaklah benar. Seorang Master Gu meletakkan kehormatan klan dan reputasi mereka lebih dari segalanya. Tapi ayah, bukankah di beberapa kasus dalam sejarah juga terdapat orang-orang yang rela mengorbankan reputasi mereka untuk nyawa mereka sendiri? Tanya Ronan. Itu benar. Tapi siapa mereka? Tanya Sueleng. Ronan kembali berpikir sejenak sebelum menjawab. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki sikap individu yang luar biasa. Jawab Ronan. Benar. Sepanjang sejarah, mereka yang mengorbankan reputasi mereka dikarenakan dua hal. Pertama, mereka memiliki tujuan yang lebih besar, sehingga menganggap reputasi tidaklah penting jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, mereka mungkin rela mengorbankan reputasi mereka sendiri untuk menghindari kecurigaan yang lainnya, kata Sueleng. Mendengar penjelasan itu, seketika mata Ruonang menjadi bersinar. Ayah, apakah kamu berpikir seperti itu? Tanya Ruonan dengan penuh semangat. Melihat reaksi Ruonan, dengan segera Sueleng berkata, kamu berpikir terlalu jauh. Ayah hanya merasa jika pemuda ini sangat menarik. Tetapi sayangnya, Fang Yuan hanyalah seorang yang memiliki bakat tingkat 3. Selanjutnya kita akan meninggalkan kedua orang ini. Di sisi lain desa Guyue, malam ini cahaya bulan bersinar dengan terang. Akan tetapi Fang Yuan sekarang sedang berjalan dengan langkah yang berat sambil tenggelam dalam pikirannya. Setelah bertemu dengan penyelidik ilahi Xie Sueleng, Fang Yuan menyadari jika sosok Xie Sueleng sama seperti cerita yang pernah dia dengar. Xie Sueleng memiliki pandangan yang tajam dan sangatlah cerdas. Menurut Fang Yuan, untuk menghindari kecurigaan dari seseorang seperti Xie Sueleng itu sangatlah sulit. Jika penyelidik ilahi memiliki cukup waktu, maka mereka pasti akan menemukan kebenarannya. Sekarang, aku harus bergerak cepat dan harus memanfaatkan fraksimu dengan baik, gumam Fang Yuan. Sebelumnya, saat Fang Yuan bertemu dengan tetua Mo Chen di pavilion Fraksimo, Fang Yuan telah mengajukan persyaratan yang tidak masuk akal, yang mana semua itu untuk menikahi Mo Yan. Fang Yuan sendiri menginginkan 100.000 Primeval Stone dan juga 10 buah guwom yang langka dengan peringkat 3 ke atas. Persyaratan yang diminta oleh Fang Yuan tentunya membuat Mo Chen sangat marah, sehingga Fang Yuan pun diusir dari Fraksimo. Lalu pembicaraan mereka pun berakhir. Setelah diusir oleh Mo Chen, dengan segera Fang Yuan meninggalkan tempat itu. Sebenarnya Fang Yuan telah mengetahui niat dari Mo Chen, dan persyaratan yang tidak masuk akal yang diminta oleh Fang Yuan itu hanyalah bagian dari strategi tawar-menawar. Akan tetapi situasi ini memiliki manfaat dan kerugian di saat yang sama. Dengan memiliki banyak Primeval Stone, maka aku dapat memberikan makan lotus harta karun esensi surgawi. Tetapi rencanaku untuk keluar dari lingkaran politik klan telah hancur, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Sebelumnya Fang Yuan ingin melepaskan dirinya dari lingkaran politik klan Guyue, alias melepaskan jabatannya sebagai tetua. Tetapi tetua Mo Chen telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan karir Fang Yuan, sekaligus memaksa Fang Yuan untuk bergabung ke dalam Fraksimo. Saat ini Fang Yuan berada di bawah tekanan semua fraksi. Selain itu, penyelidik ilahi Xie Sueleng juga sudah mulai mengungkapkan kasus ini. Dan di sisi lain, Bai Ning juga sudah mendapatkan kembali lengan barunya. Ancaman semakin banyak untuk Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan dapat diibaratkan sedang berlayar di laut yang penuh dengan bahaya dan dia sedang mencoba untuk mencari jalan keluar.
hari telah berganti dan penyelidik ilahi Xie Xueleng secara resmi memulai penyelidikan pada kasus mereka. Apa? Kau bilang jika pembunuh Jian Jisen telah ditemukan, bahkan pelakunya telah dibunuh? Kata Ruonan yang sangat terkejut. Ruonan tidak pernah menyangka jika informasi pertama yang dia dapatkan akan seperti ini. Itu benar, pelakunya adalah seorang Master Gu penganut ajaran iblis. Dia bahkan mencoba membunuh bintang muda terkenal yang memiliki bakat kelas 1 dari klan kami. Tapi akhirnya Master Gu itu terbunuh di tempat, kata seorang tetua klan Gu Yue yang mencoba memberikan informasi yang ada. Apakah dia mengakui bahwa dia adalah pembunuh dari Jia Jinseng? Tanya Ruonan sambil mengerutkan kening. Sebenarnya tidak ada pengakuan langsung darinya, tapi jika bukan dia pelakunya, maka siapa lagi? Jawab tetua klan itu sambil mengangkat bahunya. Mendengar jawaban itu, Ruonan kemudian berpikir secara mendalam. Semua itu hanyalah asumsi belaka dan tidak memiliki bukti akurat. Tapi apakah semua itu benar atau tidak? Kami tetap harus menyelidiki hal ini. Bisa saja ini akan memberikan petunjuk akan kasus ini, kata Ruonan dalam hati. Setelah berpikir demikian, lalu Ruonan mengangkat kepalanya dan berkata, "Di mana dia dikuburkan? Aku ingin memeriksa mayatnya." Setelah itu, tetua itu pun menunjukkan tempatnya. Lalu saat mereka telah tiba di pemakaman, dalam peti mati yang sederhana itu terdapat sebuah mayat dengan bau busuk yang sangat tajam. Mata Ruonan bersinar cerah dan penuh semangat. Dengan segera, Ruonan mengulurkan tangannya dan memeriksa mayat itu. Mayat itu jelas memiliki banyak luka, tapi terkadang bekas luka juga bisa menjadi bukti yang penting untuk mengungkapkan sebuah pembunuhan. Setelah memeriksa mayatnya secara menyeluruh, Ruonan akhirnya berdiri dari posisi dia sebelumnya. "Ada apa?" tanya Xie Xueleng dengan tenang, sekaligus ingin menguji apa hasil yang didapatkan oleh Ruonan. Dia adalah seorang pria paruh baya. Lengan kanannya lebih berotot daripada yang kiri. Mayat ini memiliki banyak luka dan beberapa di antaranya adalah luka yang fatal. Ini menunjukkan bahwa dia terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi mayat ini juga memiliki banyak bekas luka dari beberapa tahun yang lalu. Contohnya seperti dia telah kehilangan 3 jari pada kaki kirinya. Orang ini kemungkinan adalah seorang pemburu, dan banyak bukti yang mengarah pada hal itu. Kepalan tangannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemanah yang berpengalaman. Banyak bekas luka karena serangan binatang buas pada tubuhnya. Selain itu, pakaian yang dikenakan bukanlah pakaian tradisional seorang Master Gu, dan sepatu yang dia gunakan terbuat dari rumput bambu. Jenis rumput ini hanya tumbuh di Gunung Qingmao, kata Ruonan dan menjelaskan kondisi dari mayat itu. Mendengar penjelasan dari Ruonan, Xueleng tidak memberikan jawaban atau pendapat apapun. Seperti yang Xueleng katakan sebelumnya, dia telah mempercayakan sepenuhnya penyelidikan ini pada Ruonan. Setelah beberapa saat, Ruonan berkata, "Berdasarkan asumsi ini, untuk menyelidiki lebih lanjut kita bisa pergi ke dusun-dusun sekitar Gunung Qingmao. Mungkin saja di sana kita mendapatkan petunjuk lainnya. Meskipun sayang, seluruh daerah di Gunung Qingmao baru-baru ini telah mengalami serangan gelombang serigala. Bahkan banyak dusun yang rusak parah. Tetapi meskipun peluangnya tipis, selama ada kemungkinan, aku harus mencobanya." Ruonan benar-benar semangat, mengingat ini adalah kasus pertama yang ia tangani sendiri. Beberapa waktu pun berlalu, dan akhirnya Ruonan mengakhiri penyelidikan hari ini dengan tangan kosong. Penyelidikan pun semakin sulit, karena serangan gelombang serigala
Ini membuat dusun-dusun di sekitarnya banyak yang rusak. Petunjuk kita kali ini telah hilang. Selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Sueleng. Dengan tekad yang kuat, Ronan segera menjawab perkataan dari ayahnya. Penyelidikan ini belum berakhir. Ayah, sebelumnya kamu sering berkata padaku bahwa timah tidak ada di permukaan tanah, tetapi tersembunyi jauh lebih dalam. Dan selama kita terus menggali, maka kita bisa menemukannya. Menurutku, kematian Master Gu Iblis itu sangatlah aneh. Pertama, mengapa dia menyerang Fang Zeng? Apa yang telah dilakukan oleh Fang Zeng sehingga membuatnya sangat marah sampai ingin membunuh Fang Zeng? Bahkan, dia sampai tega mengorbankan nyawanya sendiri. Apalagi dia hanyalah seorang penduduk setempat. Tetapi setelah kematiannya, mengapa tidak ada orang lain yang mengenalinya? Kata Ruonan mengungkapkan semua pendapatnya. Saat mendengarkan penjelasan dari Ruonan, ekspresi dari Sueleng sedikit terkejut. Putriku, kamu benar-benar sudah dewasa, kata Sueleng yang menjadi bangga. Dan penyelidikan hari ini kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan di part berikutnya. Nah, barangkali ada yang mau bagi-bagi kopi ke Mimin atau bagi-bagi cendol, boleh banget, link traktir ada di deskripsi. Atau boleh juga via membership di YouTube. Thank you, see you again, dan bye.